Baik, selamat malam semuanya. Izinkan kami untuk mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6, terdiri dari Windy, Narima, Franciscus, Rizky Yani, dan Siti Alia. Nah, baik, saya akan mulai mempresentasikan. Apakah gambar saya terlihat semua? Oke. Terlihat. Jadi fonologi. Jadi fonologi itu ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyian, yaitu fonem. Terus bahasa dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi itu adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Ada 3 unsur penting ketika organ ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu dari udara, artikulator, kemudian titik artikulasi. Nah, disebut juga artikulator pasif. Nah, beberapa istilah lain yang berkaitan dengan fonologi itu ada fona, yaitu bunyi ujaran, kemudian ada fonem, satuan bunyi ujaran, kemudian ada vokal, huruf hidup, kemudian contoh vokal huruf itu ada a, i, u, e, o ya. Nah, kemudian konsonan atau huruf mati ya selain dari huruf a, i, u, e, o itu. Dan berikutnya morfologi. Nah, morfologi itu ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Nah, morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-seluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Jadi morfem itu merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Meskipun begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata atau bisa juga disebut proses morfologi. Baik, untuk halaman berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, selamat malam semuanya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan untuk halaman lanjut, yaitu berjudul proses morfologi. Langsung aja. Jadi ini tentang proses pembubuhan afiks atau afiksasi. Afiksasi merupakan nama lain dari morfem terikat. Morfem terikat merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri, sedangkan kata yang dapat berdiri sendiri disebut sebagai morfem bebas. Morfem bebas merupakan kata dasar yang dapat berdiri sendiri. Kata dasar dapat berupa kata benda, kata sifat, kata kerja, dan lain-lain. Penggabungan morfem bebas dan morfem terikat akan terbentuk kata jadian. Afiksasi terdiri atas prefiks, misalnya ber, me, pe, per, di, ter, ke, se, bla bla bla, dan selanjutnya ada sufiks, infiks, konfiks, kan, terus simulfiks. Oke. Next. Untuk halaman lanjut, jadi selanjutnya adalah proses morfologi itu sendiri, yaitu tentang komposisi atau pemajemukan dalam bahasa Indonesia. Komposisi adalah proses kata majemukan. Kata majemuk ialah gabungan kata dasar yang telah bersenyawa atau yang sudah membentuk satu kesatuan dan menimbulkan arti baru atau arti baru, dan diantaranya adalah seperti keras ditambah kepala sama dengan keras kepala, kamar ditambah mandi sama dengan mandi, kumis kucing jadi kumis kucing gitu. Dan kumis kucing dalam arti sejenis tanaman adalah kata majemuk, tetapi
kumis kucing dalam arti kumis dari seekor kucing bukanlah kata majemuk atau pokok kata. Tidak bisa diartikan jika sendiri, tapi setelah bergabung kemudian mempunyai arti sendiri atau disebut dengan pemajemukan. Next. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pengulangan reduplikasi. Pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik, baik seluruh maupun sebagian, baik variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan itu merupakan kata ulang, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Misalnya rumah-rumah dari bentuk dasar rumah. Setiap kata ulang sudah pasti memiliki bentuk dasar. Kata-kata seperti sia-sia, mondar-mandir, dan lainnya dalam tinjauan deskriptif tidak dapat digolongkan kata ulang, karena sebenarnya tidak ada satuan yang diulang. Next. Selanjutnya, jadi ini lanjutan dari morfologi adalah sintaksis. Dalam linguistik, sintaksis dari Yunani kuno bernama dan pengaturan atau ilmu nahu adalah ilmu mengenai prinsip dan peraturan untuk membuat kalimat dalam bahasa alami. Selain aturan ini, kata sintaksis juga digunakan untuk merujuk langsung pada peraturan dan prinsip yang mencangkup struktur kalimat dalam bahasa apapun. Sebagaimana sintaksis Irlandia modern. Sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Sampai di sini saja, dan selanjutnya ini masih saya. Selanjutnya gantian dengan Windy ya. Silakan Mbak Windy. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kalimat, tentang semantik. Semantik dari bahasa Yunani artinya yaitu semantikos, memberikan tanda penting dari kata sema. Tanda adalah cabang dari linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain, yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Semantik kebahasaan adalah kajian tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Bentuk lain dari semantik mencakup semantik bahasa pemrograman, logika formal, dan semiotika. Selanjutnya, semantik menurut Robert Palmer, penamaan dan penafsiran sebuah objek lebih mudah dilakukan pada kelas kata benda atau nomina, tetapi akan terasa sulit pada kelas kata sifat atau adjektiva dan kerja atau verba, kata benda tidak nyata, kata benda abstrak, dan kata benda yang memiliki makna terkait dengan lainnya. Yang pertama, kesulitan pada nomina dan adjektiva. Contohnya, kata adjektiva yakni cantik, terkenal, baik, jahat. Sedangkan kata verbanya berlari, bekerja, melihat, dan sebagainya. Yang kedua, kata benda yang tidak eksis di dunia nyata, kata benda imajiner. Contoh, kuda tanduk, tuyul, keri, dan lainnya. Yang ketiga, kata-kata yang tidak termasuk kata benda, imajiner maupun fisik. Contohnya, cinta, benci, indah, dan lainnya. Yang keempat, objek yang memiliki makna yang berbeda, tetapi merujuk pada objek yang sama.
Contohnya bintang pagi dan bintang sore. Baik, berikutnya gantian ya. Mbak Siti Alia, silakan. Oke, terima kasih Pak Mbak Windy. Saya akan melanjutkan ya. Yang kelima, kata dari semantik itu ada kata-kata yang secara visual bersangkutan dan objek-objek lainnya yang pernah kita temui. Contohnya, bangku bisa berkaitan dengan banyak jenis bangku dengan namanya masing-masing. Yang keenam, kata atau istilah yang memiliki kelas makna yang sudah sewajarnya. Contohnya, singa adalah singa, kucing adalah kucing, zat kimia. Next, Pak. Pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara. Siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk, ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan genre. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur, tuturan, interaksi, percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deixis. Nah, Austin memisahkan 3 macam tindak bahasa yang terjadi, yaitu 1. Tindak lokusi, yang mengaitkan suatu topik dengan suatu keterangan dalam ungkapan. Yang kedua, tindak ilokusi, yaitu pengucapan suatu pernyataan, pertanyaan, penawaran, janji, dan sebagainya. Yang ketiga, tindak perlokusi, yaitu hasil atau efek yang dihasilkan oleh suatu ungkapan yang sesuai situasi dan suasana. Berdasarkan tujuannya, pertuturan dapat dikelompokkan seperti berikut. Yang pertama, asertif, yang melibatkan penutur kepada kebenaran atau kecocokan. Yang kedua, direktif. Yang ketiga, komisif. Yang keempat, ekspresif. Dan yang kelima, deklaratif. Baik, berikutnya dilanjutkan sama Mbak Kiki ya. Nah, silakan Mbak Kiki. Silakan. Sosiolinguistik ialah subdisiplin linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat dari adanya kedua bahasa ragam serta waktu pemakai ragam bahasa. Selain itu, ilmu belajar mempelajari cara masyarakat menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang berbeda dapat memberikan banyak pengetahuan tentang cara kerja bahasa dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan hubungan sosial dalam suatu komunitas dan cara masyarakat menyampaikan dan mengonstruksi aspek identitas sosial mereka melalui bahasa yang mereka gunakan. Ada beberapa konsep dasar di mana banyak pertanyaan sosiolinguistik bergantung, komunitas tutur, varietas presti yang tinggi dan prestis yang rendah, jejaring sosial, variasi bahasa. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata psikologi dan linguistik.
Psikolinguistik mempelajari faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Kajiannya semula lebih banyak bersifat filosofis, karena masih sedikitnya pemahaman tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Oleh karena itu, psikolinguistik sangat erat kaitannya dengan psikologi kognitif. Penelitian modern menggunakan biologi, neurologi, ilmu kognitif, dan teori informasi untuk mempelajari cara otak memproses bahasa. Psikolinguistik meliputi proses kognitif yang bisa menghasilkan kalimat yang punya arti dan benar secara tata bahasa, dari perbendaharaan kata dan struktur tata bahasa, termasuk juga proses yang membuat bisa dipahaminya ungkapan, kata, tulisan, dan sebagainya. Psikolinguistik perkembangan mempelajari kemampuan bayi dan anak-anak dalam mempelajari bahasa. Biasanya dengan metode eksperimental dan kuantitatif, berbeda dengan pengamatan naturalistik seperti yang dilakukan Jean Piaget dalam penelitiannya tentang perkembangan anak. Psikolinguistik bersifat interdisipliner dan dipelajari oleh ahli dalam berbagai bidang, seperti psikologi, ilmu kognitif, dan linguistik. Psikolinguistik adalah perilaku bahasa yang disebabkan oleh interaksinya dengan cara berpikir manusia. Ilmu ini meneliti tentang pemerolehan produksi dan pemahaman terhadap bahasa. Ada beberapa subdivisi dalam psikolinguistik yang didasarkan pada komponen-komponen yang membentuk bahasa pada manusia seperti fonetik dan fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, studi tentang cara mengenali dan membaca kata, meneliti proses yang tercakup dalam pemerolehan informasi ortografik, morfologis, fonologis, dan semantik dari pola-pola dalam tulisan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya.